ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار يخالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah tadi telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya khususnya bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah hadirin sekalian berbahagia, meningkat pada acara selanjutnya yaitu laporan Ketua RW 03 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sugandi SE. Kepadanya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Ibnu Abidin LC selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara. Yang saya hormati juga, yang saya muliakan guru kita juga Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ade Purnama Hadi MA. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Guru kita juga Kiai Haji Abdul Wahid Sya'rani. Alhamdulillah beliau juga telah hadir. Kemudian yang sama-sama kita hormati yaitu Camat Koja, Bapak Ade Himawan MSI, Bapak Lurah Tugu Selatan, Bapak Sukarmin SAG, Pak Haji ya, Al-Haz. Kemudian Bapak Dan Ramil, Bapak Mayor Infantri Jauhari. Kemudian yang selanjutnya Bapak Kapolsek Koja, Bapak Kompol Abdul Rasid. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita walaupun melalui Zoom meeting. Kemudian yang saya hormati juga Bapak-bapak Ketua RW, Ketua LMK dan anggotanya, kemudian Ketua RT Sekelurahan Tugu Selatan, PKK, dan Bapak-bapak para alim ulama serta tokoh masyarakat yang bergabung di dalam kegiatan ini di seluruh Kelurahan Tugu Selatan. Yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Para hadirin sekalian, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita dapat melaksanakan acara ini dengan sebaik-baiknya. Itu adalah berkat rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada uswah kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta umat-umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Para hadirin sekalian, perlu kami laporkan bahwa acara ini kami adakan dalam rangka silaturahmi di antara keluarga besar Tugu Selatan khususnya dan Kecamatan Koja pada umumnya, dan mungkin seluruh anak negeri di negara kesayangan kita yaitu negara Republik Indonesia. Acara ini diadakan demi keprihatinan kami, demi keikutsertaan kami dalam rangka membantu pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu
membantu untuk mendoakan agar masalah yang sedang kita hadapi pada saat ini, yaitu COVID-19, juga disambungkan dengan memperingati Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, dan juga sebagai permulaan untuk memperingati hari kemerdekaan kita 17 Agustus 2021 Masehi. 2021 Masehi. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa di dalam acara ini pula, insya Allah kami akan menyantuni anak-anak yatim piatu, yaitu sebanyak sekitar 430 orang. Itulah kegiatan-kegiatan yang kami sampaikan. Ini adalah inisiatif dari Masjid Nurul Islam dengan LMK RW 03, yaitu Bapak Sutarto. Demikianlah harapan-harapan kami, semoga kiranya dengan memanjatkan doa kita semuanya dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam mengatasi atau menyelesaikan, atau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah yang sedang kita hadapi ini segera diselesaikan atau segera diakhiri dengan doa-doa tersebut. Demikianlah kiranya kami mohon maaf kepada seluruh yang mengikuti acara ini apabila di dalam persiapan, di dalam penyajian, dan lain-lain sebagainya kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, kami sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian laporan kami akhiri dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami haturkan kepada Bapak Haji Sugandi SE yang telah memberikan laporannya kepada kita semua. Baiklah, meningkat pada acara selanjutnya, yaitu sambutan Kapolsek Metro Koja Jakarta Utara yang akan disampaikan oleh Kompol Abdul Rashid. Kepada beliau dipersilakan. Baik, hadirin sekalian berbahagia, untuk sambutan selanjutnya yaitu sambutan dan ramil 01 Koja Jakarta Utara yang akan disampaikan oleh Mayor Infanteri Jauhari. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Koja, Bapak Ade Himawan SIP, Bapak Kapolsek Koja, Bapak Kompol Abdul Rashid, Bapak Lurah Tugu Selatan, Bapak Haji Sukarme Nasaki. Kemudian yang kami hormati Dewan Masjid Nurul Islam, Bapak Insinyur Haji Haryanto. Yang kami hormati Ketua RW 03 Haji Sugandi Sarjana Ekonomi dan seluruh
RW Sekelurahan Tugu Selatan. Dan yang kami hormati Kiai Haji Ibtu Abidin, LC Ketua MUI Jakarta Utara. Yang kami hormati Dr. Kiai Haji Adi Purnama Hari MA. Yang kami hormati Dr. Andes Kiai Haji Abdul Wahid Syahroni. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi. Mohon maaf ya pun kami hanya melalui virtual. Kami merasa bangga, artinya diundang untuk mengikuti kegiatan doa bersama, dan malam ini memperingati tahun baru Islam, yaitu tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini kita selalu dikaruniai atau selalu diberkahi atau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kegiatan ini kita masih dihadapkan dengan situasi pandemi COVID. Kami berharap mudah-mudahan pandemi COVID ini bisakan segera selesai di negara kita atau di Kecamatan Koja, agar bisa beraktivitas seperti semula. Namun dengan adanya kegiatan ini untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita perlu untuk bersosialisasi bahwa saat sekarang masih ada yang terpapar COVID, terutama klaster rumahan, karena memang kalau di klaster kantor, klaster mall itu mungkin sudah berkurang, tetapi yang dikatakan klaster perumahan itu yang mungkin agak sulit karena memang sekarang ini banyak yang isolasi mandiri. Jadi ini perlu disosialisasikan kepada saudara-saudara kita bahwa tetap kita laksanakan 3M, yaitu mencuci tangan, tetap wajib pakai masker, dan menjauhi kerumunan. Dan kami berharap ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi, supaya aktivitas seperti biasa bisa kita jalani. Dan kemudian yang sekarang dilaksanakan vaksinasi untuk di wilayah Kecamatan Koja masih ada yang tingkat kelurahan presentasinya masih di bawah 50%. Hanya mungkin sekarang ada kegiatan vaksinasi merdeka, terus kemudian dari kami juga ada dilaksanakan vaksinasi kesehatan TNI. Jadi mungkin mulai tanggal 10 sampai tanggal 18 itu dilaksanakan kegiatan vaksinasi, serbuan vaksinasi. Jadi kami mohon untuk saudara-saudara kita yang belum divaksin agar dihimbau melaksanakan vaksin. Baik vaksinasi mungkin dosis 1 maupun dosis 2. Jadi kami berharap penuh, kami berharap agar mari kita sama-sama untuk melaksanakan kegiatan ini atau melaksanakan anjuran dari pemerintah supaya masyarakat kita tetap sehat, nyaman untuk kegiatan, dan COVID segera selesai. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami haturkan kepada Bapak Mayor Infantri Jauhari yang telah memberikan sambutannya, yang mana beliau selalu mengingatkan kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena COVID-19 masih ada di wilayah kita. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia,
meningkat pada sambutan selanjutnya, yaitu arahan Camat Koja Jakarta Utara yang akan disampaikan oleh Bapak Ade Himawan SIP. Kepada beliau dipersilakan. Suara saya, mohon maaf, suara saya kedengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para guru-guru kita, alhamdulillah malam hari ini hadir langsung Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Ibnu Abidin LC selaku Ketua MUI Kota Administrasi Jakarta Utara. Alhamdulillah hadir juga Al-Mukarram Dr. Ade Purnama Hadi MA dan Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Abdul Wahid Syahroni. Salam takjim dari saya. Mohon maaf Pak Kiai, karena memang situasi kondisinya saya hampir lupa malam hari ini ada kegiatan yang cukup luar biasa dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Karena baru saja saya kelar Zoom meeting juga Pak Kiai, berkaitan dengan evaluasi monitoring COVID-19 dengan tingkat Provinsi DKI Jakarta. Dan yang tak lupa yang saya hormati Pak Lurah Tugu Selatan, Bapak Haji Sukarmin SAG, beserta jajarannya, Ketua RW 03 Bapak Haji Sugandi, Sarjana Ekonomi beserta para Ketua RT di jajaran RW 3 serta seluruh Ketua RW sekelurahan Tugu Selatan beserta para Ketua RT-nya, Ketua LMK dan seluruh anggotanya, para kader PKK, Posyandu, Jumantik, Dasawisma, dan mohon maaf semuanya. Tidak saya dapat sebutkan satu persatu. Dan alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini juga hadir secara virtual rekan atau mitra kerja saya, Bapak Mayor Infantri Johari selaku dan Ramil Kecamatan Koja, dan Bapak Kompol Abdul Rasid selaku Kapolsek di wilayah hukum Polsek Koja. Yang utama dan yang paling utama, tidak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan izinannya beliau, dengan izinannya juga lah kita malam hari ini dapat bersilaturahmi secara virtual dan bersilaturahmi di Masjid Nurul Islam. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita selaku pengikutnya yang setia akan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan ini tadi rekan saya Pak Dan Ramil sudah banyak bicara berkaitan dengan COVID. Memang benar para guru yang saya muliakan, kondisi pandemi saat ini masih belum sirna. Walaupun lonjakan kasus sudah menurun dalam arti kata landai, namun dipastikan masih ada.
sehingga kita semua yang merupakan bertanggung jawab dalam mencoba untuk memerangi pandemi ini dapat saling memberikan atau mengingatkan, mensosialisasikan, dan mengedukasikan kepada seluruh warga masyarakat kita. Tadi Pak Danamil bilang 3M, saya tambahkan 2M, jadi 5M. Ini bukan nilainya duit, tapi nilainya adalah salah satu ikhtiar kita untuk memerangi pandemi di negeri kita ini. Terus terang saja, berbicara obat, saya yakin belum ditemukan obatnya. Namun yang paling mujarab adalah yang pertama menggunakan masker, yang kedua menjauhi kerumunan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat mengurangi mobilitas, dan yang kelima adalah bagaimana caranya kita untuk tetap diam diri di rumah. Artinya Pak, tidak mengikuti suatu kegiatan yang memang dapat menimbulkan kerumunan. Dan pada malam hari yang indah ini, mohon maaf, walaupun saya tidak langsung di Masjid Nurul Islam, insya Allah hati saya melekat di dalam Masjid Nurul Islam bersama para guru-guru kami. Berbicara berkaitan dengan kegiatan ini adalah suatu ikhtiar dari kita semua dengan topik dan tema doa bersama anak negeri muhasabah akhir tahun 1442 Hijriah menuju 1443 Hijriah, dan dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-76 Republik Indonesia. Berbicara Hijriah, ini merupakan suatu refleksi kita sampai sejauh mana dan apa yang sudah kita perbuat untuk agama, nusa, dan bangsa. Minimal untuk seliling kita. Apa yang memang kita berbuat, apa yang bisa kita sumbangkan untuk kewilayahan, dan apa yang memang akan kita berikan secara terus-menerus, secara kontinu kepada kewilayahan demi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan kegiatan ini saya atas nama pemerintah Kecamatan Koja memberikan apresiasi kepada Ketua RW 03 beserta pengurus Masjid Nurul Islam yang sudah menggagas suatu kegiatan yang luar biasa. Insya Allah kegiatan ini sangat bermanfaat dan insya Allah mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, saya sekali lagi menghaturkan terima kasih kepada seluruh pemuka agama, seluruh tokoh masyarakat, seluruh kiai, seluruh guru-guru yang alhamdulillah hampir 1,5 tahun kita menggeluti pandemi ini dengan cara kita masing-masing, dengan tujuan satu, untuk menekan angka COVID-19, dan insya Allah dengan izin Allah, dengan dibantu doa, ikhtiar dan lain sebagainya, salah satunya vaksinasi, insya Allah COVID atau katakan pandemi 19 ini dapat hilang dari muka bumi, terutama NKRI Nusantara. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Kita harus tetap semangat dan kita yakin ini adalah ikhtiar. Insya Allah doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami haturkan kepada Bapak Ade Himawan SIP yang telah memberikan sambutannya, dan yang mana intinya beliau juga mengingatkan kepada kita untuk selalu waspada karena COVID ini masih berada di tengah-tengah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, memberikan panjang umur, dan selalu beliau dalam keadaan suatu walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah hadirin wadah sekalian yang berbahagia,
meningkat pada acara selanjutnya, yaitu acara yang telah kita nanti-nantikan, yaitu tausiah agama atau mau'izatil hasanah yang akan disampaikan oleh Ketua Umum MUI Jakarta Utara, yaitu guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Ibnu Abidin LC. Kepada beliau dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat walladzi bi rahmatihi tatadha'aful hasanat walladzi bi fadlihi tahsulu bihil bidayat wan nihayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dawil karamat amma ba'd. Al-muhtaramin, para alim ulama, para umara yang saya hormati. Khususnya kita banggakan Bapak Camat Koja, Bapak Adi Himawan yang baru saja telah menyampaikan sambutannya. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati dan Ramil Mayor Infanteri Jauhari yang juga telah menyampaikan sambutannya. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan dan juga kesehatan. Juga yang saya hormati Kapolsek Koja Bapak Abdul Rashid dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak Lurah Tugu Selatan, Bapak Haji Sukarmin, ini ada di sebelah saya. Mudah-mudahan juga beliau senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran. Juga yang saya hormati Bapak RW 03 ya, Bapak Sugandi telah menyampaikan juga sambutannya. Yang saya hormati para ulama, alhamdulillah di samping sebelah saya guru kita Bapak Dr. Rizki Haji Abdul Wahid Sya'rani mata'allul bituli hayatih. Juga yang saya hormati akhina fillah guru kita yang tidak asing lagi, dia selalu kedamaian melalui TV One, Dr. Kiai Haji Ade Purnama Hadi MA mata'allul bituli hayatih. Bapak Insinyur Haryanto, para tokoh, para sesepuh yang tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah kalau kita adalah orang-orang yang dimuliakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat, kita telah sama-sama masuki tahun baru Hijriah 1443. Karena diawali dengan masuknya waktu maghrib, berarti kita sudah masuki tahun baru Hijriah. Harapan kita mudah-mudahan tahun baru Hijriah 1443 akan berubah kondisi dari yang memprihatinkan kepada kondisi yang sangat menyenangkan, membahagiakan. Ini harapan kita semuanya. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana
ila ahsanil ahwal. Ya Allah yang merubah keadaan, rubahlah keadaan kami ini kepada keadaan yang lebih baik. Mudah-mudahan acara pada malam ini, doa bersama anak bangsa yang disertai juga memperingati masuknya tahun baru Hijriah 1443, ini adalah satu hal yang memang menjadi kebutuhan bagi kita. Doa tidak bisa diabaikan. Karena Allah sendiri mengatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab. Azab itu macam-macam. Termasuk juga ketika kita dihadapkan wabah, pandemi, COVID. Ini juga bisa jadi bentuk adalah azab. Tapi Allah tidak akan menghancurkan. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selagi mereka itu mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita atau saudara-saudara kita semuanya, mereka yang selalu meminta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah, ini sebagai kontribusi untuk kita mengusir atau untuk menolak daripada bala ataupun pandemi COVID ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang saleh di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Memang sebenarnya tepatnya jangan tausiah nih, ada tausiahnya ahlinya, ya kan? Dr. K. Haji Ade Purnama ini kan tukang tausiah, ya kan? Kita sih cuma sekedar ngomong ya ala kadarnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama saya mengapresiasi tentunya kepada kegiatan yang selalu diadakan oleh Yayasan Nurul Islam, Masjid Nurul Islam ini. Mudah-mudahan ini menjadi semangat dan contoh untuk lainnya. Apa sih yang sungguhnya kita lakukan? Tahun baru Hijriah ini, apabila kita melihat sejarah, ini adalah ketetapan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bulan-bulan yang Allah tetapkan sudah jelas memang. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Itu dalam surah Taubat ayat 36 tidak salah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan sudah ada 12 bulan. Di antara 12 itu ada minha arba'atun hurum. 4 adalah bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan yang mulia. Jadi bulan 12 bulan yang kemudian disebut 1 tahun ini sudah ada sejak dulu. Tapi namanya belum ada. Kalau tahun miladiah itu nggak punya bulan. Memang bulan apa? Januari malah bulannya nggak ada, yang ada matahari. Jadi yang namanya bulan itu ya bulan ya bulan memang mengikuti peredaran daripada bulan. Kalau matahari tahun miladiah sanah Masihiyah itu yaitu mengikuti gerak berputarnya bumi mengitari langit, kan begitu, mengitari daripada matahari. Jadi nggak punya bulan. Yang punya bulan itulah ya memang tahun Hijriah.
Setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian diganti dengan Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, dan kemudian digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Di saat surat itu diterima oleh gubernur Basrah, atau sekarang tepatnya adalah Irak, itu sahabat Abu Musa al-Ash'ari, surat itu memang nggak ada tanggalnya, nggak ada harinya, nggak ada tahunnya. Jadi rupanya disinilah mulai beliau mengkritisi, dan disinilah kemudian ada semacam ya musyawarah di antara para sahabat, termasuk usulan daripada Khalifah Ali karramallahu wajhah supaya diberikan yaitu nama bulan yang 12. Umar bin Khattab lebih memilih yaitu peristiwa besar hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Tidak kelahiran Nabi, bukan saat atau terjadinya Isra Mi'raj atau wafatnya Nabi, tapi yang dipilih adalah hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Ini adalah sebagai awal ditetapkannya tahun atau Hijriyah. Jadi 1 Hijriyah itu hitungannya, ya. Bukan berarti hijrah itu terjadi pada bulan Muharram, enggak. Karena hijrah itu terjadi pada akhir Safar, awal daripada bulan Rabiul Awal. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwa hijrah itu tanggal 27 Safar, ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal. Kalau misalnya hitungannya kalau 26 itu mungkin dari rumah Rasulullah kemudian menuju ke Jabal Thur. Jabal Thur. Ya, Jabal Thur selatan, ya kan? Tapi bisa jadi hitungan 2 Rabiul Awal itu dari Jabal Thur menuju ke Madinah. Jadi saya kira di sana ada titik temu. Jadi ini terjadinya adalah akhir bulan Safar dan juga awal bulan Rabiul Awal. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah itu kira-kira tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi terjadinya hijrah itu bukan itu pada awal Muharram, tidak. Tapi kembali lagi bahwa tahun Hijriyah ini sebagai ditetapkan untuk 12 bulan yang memang sudah ada yang Allah tetapkan. Jadi sebelum ada hijrah itu sudah ada bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani itu sudah ada, ya kan? Hal yang tentu menjadi renungan kita sangat luar biasa. Bahwa tahun Hijriyah itu diawali dengan bulan Muharram, bulan yang dimuliakan, dan diakhiri juga dengan bulan yang dimuliakan. Kenapa? Karena kalau yang berdampingan ini kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Di tengah-tengah itu bulan Rajab. Ini berturut. Jadi bulan 11, bulan 12 itu juga adalah bulan yang dimuliakan. Awal tahun daripada Hijriyah juga adalah bulan yang dimuliakan. Ini artinya tahun Hijriyah itu diawali dengan bulan yang dimuliakan Allah, begitu pula tahun ini juga diakhiri dengan bulan yang dimuliakan Allah atau yang kita kenal dengan Ashhurul Hurum. Bulan yang dimuliakan Allah. Tentu kita tahu apa sih maksud daripada bulan haram atau bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala ingin dalam 1 tahun setidaknya 4 bulan itu di mana orang harus meletakkan senjata. Allah ingin menjadikan bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itu adalah sebagai waktu untuk agar orang berdamai. Karena apa? Yang namanya perang itu enggak ada enaknya. Istri nungguin suami yang sedang perang gelisah, belum lagi anak yang di rumah. Jadi ini Allah memang sengaja tetapkan ini. Setidaknya dalam 1 tahun itu 4 bulan di mana tidak terjadi pertumpahan darah. Ini artinya bahwa sekali lagi
misalkan kepada kita dalam perjalanan hidup ini memang kita harus diawali dengan sesuatu yang baik, pasti akan berakhir juga dengan kebaikan. Ada satu hikmah ini dalam hikam Ibnu Athaillah Sakandari, hikmah yang ke-27 di sini katakan, man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Siapa-siapa yang cemerlang, yang bersinar awalnya, maka akan bersinar pula akhir. Artinya segala aktivitas apapun, perjuangan, dakwah, usaha, membangun, kalau diawali dengan hal yang baik, niat yang tulus, niat keinginan karena semata-mata karena Allah, pasti berakhir itu dengan yaitu keberhasilan, kebaikan-kebaikan. Ibarat kalau kita tawaf atau sa'i, awalnya sofa bersih, pasti berakhir dengan marwah, yaitu ketenangan juga kesuksesan. Inilah memang jalan yang sesungguhnya dipilih oleh agama Islam. Ini pula adalah perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu, yaitu melangkah dengan ketulusan hati, dengan keinginan yang mulia. Kita bangsa Indonesia ini, kita sedang akan merayakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Tentu kita harus mengawali kembali bahwa perjuangan pembangunan ini sudah diawali dengan sama-sama keinginan, uluwul himmah, tingginya cita-cita. Karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang bermoral, bangsa yang punya agama, bangsa yang punya akhlak. Kalau semua ini kita kompak, semua harus kita awali dengan yaitu tulus, dengan ikhlas, dengan baik. Insya Allah akan berakhir juga dengan kebaikan. Itulah kemudian satu hal yang luar biasa. Satu hadis yang disebut namanya hadis gharib, karena itu hanya bersumber daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini juga kaitannya dengan hijrah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in minhum ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tafaqul alaih. Bahwa amal, aktivitas, kegiatan itu tergantung daripada niat. Kalau sudah niatnya baik, jangankan urusan ibadah, jangankan ritual, urusan dunia pun akan menjadi baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Makan itu urusan dunia. Berdagang itu urusan dunia. Bekerja itu urusan dunia. Tapi ketika kita mau makan, niat karena Allah. Ketika kita bekerja juga niat untuk agar kita bisa memberikan nafkah, mencari ridha Allah, itu akan menjadi nilai baik ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya kita masuki tahun baru Hijriah 1443 ini, yaitu dengan meluluskan kembali niat kita. Sebab kalau sudah niat kita bagus, yang susah jadi mudah, yang berat jadi ringan, yang sempit jadi luas. Dan ini juga yang memang harus jadi modal kita untuk juga kita menghadapi corona. Kalau kita punya niat yang kuat, insya Allah. Oleh sebab itu, jangan kita juga menjadi orang yang abai. Tapi juga jangan menjadi orang yang lebay. Abai juga tidak boleh, lebay juga tidak boleh. Abai itu menganggap seakan apa sih corona, nggak ada. Ini namanya juga abai, ini menggampangkan. Tapi lebih adalah kelebihan, kadang orang ketakutan. Semuanya seakan-akan corona itu lebih dahsyat, hebat daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu. Ini juga lebih juga. Jadi biasa-biasa aja. Ayo kita bersama merangi. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Camat, gitu kan, yaitu 5M. Itu memang benar sekali. Ya kalau saya ini secara umum sudahlah.
memang yang paling lebih konferensif itu adalah dengan duit. Gitu. Yang pertama doa, yang kedua usaha, yang ketiga iman, dan yang ketiga tawakal dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu kan? Jadi kalau sudah doa ini minimal bahwa kita sudah memposisikan Allah pada tempatnya. Tempat kita mengadu, tempat kita meminta. Dan kita juga memposisikan menyadarkan diri bahwa kita itu begitu butuh. Itulah doa. Maka doa itu menjadi mukhul ibadah. Adalah saripati, inti daripada ibadah. Karena di mana kita telah memposisikan diri kita adalah lemah, kita butuh, di sisi yang lain kita memposisikan Allah pada tempat yang juga mestinya yang layak. Itu doa. Usaha. Tentu kita juga ini harus, manusia itu memang oleh Allah diperintahkan untuk usaha. Usaha ini banyak sekali, ya kan? Tadi 5M atau 3M juga termasuk adalah bentuk daripada usaha. Tapi juga jangan lupa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tawakal kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan duit insya Allah beres. Kan begitu kan? Insya Allah beres. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu adalah sebagai mungkin yang pertama ya, saya sampaikan. Yang kemudian yang kedua, karena hijrah itu berarti gerak. Memang kita hidup ini adalah selalu dalam perubahan. Perubahan itu sebuah keniscayaan. Tidak ada yang statis, semua berubah semua. Jadi kita pun harus selalu bisa melihat perubahan. Di saat kita menghadapi kesusahan, kita harus berusaha untuk bagaimana supaya kita lepas dari kesusahan. Jadi dinamis Islam ini. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus punya, selain daripada kita punya niat yang tulus, tapi juga kita punya semangat, juga punya sifat optimis. Dan kita berusaha ingin memperbaiki. Kita diajarkan oleh Rasulullah doa dan riwayat Muslim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agama untukku agamaku. Karena agama itu sebagai pegangan, tempat bersandar. Segala sesuatu yang melindungi kami. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Perbaiki untukku ya Allah dunia ini. Dunia jangan dimusuhin. Loh, kita bagian daripada dunia. Yang enggak boleh itu kita terlena, kita tertipu, kita terbuai dengan urusan dunia. Tapi dunia ini tentu harus kita jadikan sebagai kendaraan. Tanpa dunia nggak ada kita. Gitu kan? Dunia itu adalah mazra'atul akhirah, adalah ladang. Kemudian harus kita perbaiki. Yang ketiga, Allahumma aslih li akhiratil lati fiha ma'adi. Perbaiki ya Allah untukku akhiratku, karena akhirat itulah tempat memang aku kembali, kampung yang sebenarnya. Allahumma jalla hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami ini untuk dapat aku berbuat baik, bermanfaat untuk orang lain. Oleh sebab itu kita juga perlu bahwa dalam kita menghadapi pandemi ini ada beberapa satu kebaikan yang insya Allah pahala jauh lebih besar daripada mungkin ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama adalah menyelamatkan daripada bahaya. Ketika kita harus menghindari kerumunan, ketika kita harus menjaga jarak, sesungguhnya setidaknya bahwa kita ini menyelamatkan. Setidaknya menyelamatkan keluarga kita, saudara kita, menyelamatkan orang. Ini bagian satu bentuk ibadah yang begitu besar. Di dalam masalah fikih, umpama, di saat orang itu sholat, kemudian ada orang mau tenggelam. Di depan kita umpamanya, kita sholat di situ dekat kolam renang. Ada orang yang mau tenggelam. Apa kita teruskan sholatnya? Tentu enggak, kita lepasin dulu, batalkan, dan kita menyelamatkan. Itu begitu penting, menyelamatkan nyawa orang itu.
Ini kalau kita bisa lakukan pahala besar. Yang kedua, di tengah-tengah pandemi ini juga banyak terjadi, yaitu saling menyalahkan. Kadang tidak akur antara mungkin pemerintah dengan rakyat atau rakyat dengan rakyat, pengurus masjid dengan jamaahnya, ya kan? Kita melihat adanya banyak perseteruan di antara. Maka salah satu pahala yang besar adalah bagaimana mendamaikan antara dua saudara kita yang sedang berseteru. Wa aslihu dzata bainikum wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini salah satu pahala yang begitu besar. Ini dalam rangka kehidupan kita supaya baik. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan orang itu bahagia, senang karena kita. Yang cemberut jadi senyum, yang susah jadi memang jadi senang, yang barangkali murung terus jadi kemudian dia ceria, bikin orang senang. Ini salah satu ziyadatan lana fi khair dan fil hayat, ya kan? Jadal khair fil hayat. Kemudian yang terakhir doa Allah, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan ya Allah kematian itu sebagai tempat istirahat. Dunia sumpek. Tapi insya Allah kalau sudah amal ibadahnya, kita nggak capek lagi, kita tinggal istirahat. Jadi kematian itu adalah sebagai istirahat. Nah kalau sudah kita memperoleh ini, bukankah ini kesuksesan yang luar biasa? Jadi kita menjalani tahun baru Hijriah 1443 dengan niat keimanan yang kuat, dengan ikhlas, dengan kita juga selalu positive thinking. Kita mempunyai harapan, ya. Jadi kemudian juga husnudzon dan juga kita usaha yang baik, berusaha untuk memperbaiki segala urusan kita, urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat dan kehidupan dan segala kematian kita semuanya. Barangkali ini mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah akan diperkuat lagi oleh guru kita Dr. Kiai Haji Ade Purnama. Ya, mudah-mudahan kita semuanya insyaallah sekali lagi senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari berbagai kesulitan, begitu juga dengan keluarga, anak-anak kita, tetangga kita, dan masyarakat kita, dan mudah-mudahan kita semuanya segera untuk dapat keluar dari pandemi COVID ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran. Terima kasih banyak kami aturkan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Ibnu Abidin LC yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua, yang mana intinya kita awali tahun ini dengan kebaikan, insya Allah nanti akan berakhir dengan kebaikan pula. Baiklah hadirin wal sekalian berbahagia, sebelum meningkat pada acara selanjutnya, kita akan selanjutnya yaitu akan ada pemberian santunan untuk anak-anak yatim secara simbolis yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Haryanto. Kepada beliau dipersilakan.
Terima kasih banyak kami aturkan kepada Bapak Insinyur Haji Haryanto yang telah memberikan santunannya secara simbolis untuk anak-anak yatim yang ada di wilayah Balai Rakyat dengan secara simbolis. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan para donatur dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah hadirin walaupun sekalian berbahagia, meningkat pada acara selanjutnya yaitu muhasabah. Pergantian tahun bukan hanya sekedar menjadi pergantian kalender saja, namun juga dapat menjadi peringatan bagi umat Islam mengenai amalan apa yang sudah dilakukan pada tahun lalu dan apa yang akan dilakukan esok hari. Untuk itu, pergantian tahun ini kita jadikan sebagai ajang muhasabah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di tengah masa pandemi Covid yang belum juga berakhir. Untuk itu, kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Ade Purnama Hadi MA dipersilakan dengan segala hormat. Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatu hassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam au kama qala man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabbih wa man kana yaumu mithla amsihi fahuwa maghbun wa man kana yaumu syarran min amsi fahuwa mal'un. Wa qala Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan para ulama, wabil khusus Ketua MUI Jakarta Utara dan guru kita, Abah, para umaroh, Pak Camat, Pak Lurah Tugu Selatan, Camat Koja, Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek, serta Bapak Ibu ikhwata iman rahimakumullah. Hari ini, di saat kita duduk di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis ilmu, majelis muhasabah, konon lagi di tempat yang terbaik dalam pandangan Allah, yaitu di masjid, banyak di antara kita yang sedang terbaring sakit. Bahkan ada yang sedang koma. Tidak sedikit yang sedang isolasi mandiri. Kita, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan. Sekalipun pernah diuji dengan sakit, baik COVID maupun penyakit lain bawaan, tapi faktanya hari ini Allah berikan kesehatan. Tentunya ini adalah hal yang harus kita syukuri.
Lebih jauh lagi, di saat saudara-saudara kita wabil khusus 3 pekan yang lalu, betapa banyak yang jatah umurnya akhirnya berakhir. Kita alhamdulillah masih Allah berikan kesempatan, diberikan jatah umur, masih menghirup udara yang Allah berikan secara gratis. Padahal baru saja kita mendengar beberapa info, ada yang kesusahan bahkan untuk mencari oksigen dan perlengkapannya pun justru sangat kesulitan. Lagi-lagi kita harus bersyukur terhadap jatah umur yang Allah berikan, kesehatan yang Allah anugerahkan, dan semua kenikmatan-kenikmatan lain. Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaan selanjutnya adalah, lantas apa yang sudah kita tunjukkan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan, atas nikmat jatah umur, lebih jauh lagi nikmat-nikmat lain yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Saudaraku, Bapak Ibu yang saya hormati, bicara hijrah tentu tidak lepas dari makna hijrah itu yang secara bahasa semakna dengan taubat, atau secara istilah semakna dengan taubat. Ya, yaitu kembalinya seorang hamba yang asalnya jauh dari Allah menjadi dekat kepada Allah. Dari maksiat kepada taat. Dari syirik kepada tauhid. Dari jahiliyah kepada Islam. Itulah esensi daripada hijrah. Semakna dengan taubat. Maka memuhasabah diri di penghujung tahun atau ketika memasuki tahun baru, sejatinya adalah merenungi diri. Sudah sejauh mana taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, junjunan kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari tidak kurang dari 70 sampai 100 kali istighfar dan taubat. Sebuah hadis riwayat Bukhari, beliau menyatakan, wallahi inilah astagfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsar min sab'ina marrah. Demi Allah, kata beliau, aku bertobat kepada Allah dan beristighfar kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam hadis lain riwayat Muslim, ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaum mi'ata marrah. Wahai saudara, bertobatlah kalian semua kepada Allah. Aku bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Bayangkan Bapak Ibu saudaraku, itu Kanjeng Nabi yang tidak pernah berbuat maksiat, yang selalu taat dan patuh pada perintah Allah. Ternyata dalam sehari beliau tidak kurang dari 70 sampai 100 kali istighfar dan taubat. Lalu bagaimana dengan kita yang dari hari ke hari tidak pernah luput dari yang namanya kekhilafan, tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan? Maka saudaraku, sejatinya taubat dan istighfar menjadi aktivitas harian, atau paling tidak ketika momentum-momentum termasuk momentum pergantian tahun. Karena bukankah dengan bergantinya tahun berarti berkurang jatah umur yang Allah berikan kepada kita, sekalipun dari sisi usia memang bertambah.
Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, taubat juga merupakan perintah Allah kepada orang beriman. Sebagaimana Allah nyatakan, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semua kepada Allah, hai orang-orang beriman, semoga kalian berbahagia. Surah An-Nur ayat 30. Perhatikan saudaraku, di sini yang dipanggil oleh Allah adalah ayyuhal mu'minun. Ternyata perintah taubat itu bukan ditujukan kepada mereka yang tukang maksiat saja, atau kepada mereka yang bergelimang dengan dosa, tapi bahkan kepada kita yang notabene mengaku sebagai orang beriman. Ayat lain yang sering kita dengar dari para ustadz kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Ibnul Qayyim al-Jauziyah ketika mengomentari ayat ini dalam kitabnya Tahdhib Madarijis Salikin, beliau mengatakan ayat ini ditujukan kepada orang beriman yang notabene keimanannya bahkan sudah teruji. Para sahabat itu mereka sudah Islam, sudah hijrah, bahkan sudah berjihad. Tapi masih diperintahkan untuk bertaubat. Lagi-lagi apalagi kita yang keimanannya belum teruji. Para sahabat mereka sudah teruji keimanannya. Ada Bilal, ada Ammar bin Yasir. Dan mereka juga sudah hijrah, meninggalkan harta, meninggalkan orang-orang yang dicintai demi menuju Allah dan Rasulnya. Tadi hadisnya sudah disinggung oleh Pak Ketua MUI, Pak Kiai Ibnu Abidin Al-Hajj. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul, fa hijratuhu ilallahi wa rasul. Hijrah itu jangan dibayangkan pindah dari kampung ke kota, tapi meninggalkan harta, meninggalkan orang-orang yang dicintai. Ada yang meninggalkan rumah yang baru jadi, ada yang meninggalkan bisnis yang lagi maju-majunya. Semuanya ditinggalkan menuju Allah dan Rasulnya. Sudah beriman, sudah hijrah, bahkan sudah berjihad. Perang Badar yang dahsyat, perang Uhud dan lain sebagainya. Tapi mereka masih diperintahkan bertaubat. Maka tidak ada alasan kita menunda-nunda taubat. Karena sebagai muslim, kita wajib mengikuti Rasul yang dalam sehari tidak kurang dari 70 sampai 100 kali istighfar dan taubat. Sebagai orang beriman, kita diperintahkan Allah untuk bertaubat. Bahkan sebagai manusia, kita tidak pernah lepas dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Untuk itu saudaraku, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi merenungi hijrah sejatinya semakna dengan taubat. Dan ada yang lebih indah, bahwa dengan memperbanyak taubat dan istighfar, sesungguhnya Allah membuka kemudahan-kemudahan kepada kita. Suatu ketika ada yang datang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Orang ini mengadu, ya Imam, bisnis berantakan, hutang di mana-mana, apa yang harus saya lakukan? Imam Hasan Al-Basri menjawab, perbanyaklah taubat. Tak lama kemudian datang, kali ini seorang wanita. Ya Imam, 10 tahun saya berumah tangga, belum diberikan keturunan. Apa yang harus saya lakukan? Imam Hasan Al-Basri menjawab, perbanyaklah taubat. Lalu yang ketiga, datang pula yang bertanya. Kali ini seorang pengusaha muda. Ya Imam, dunia usaha lesu. Apa yang harus kami lakukan? Imam Hasan Al-Basri kembali menjawab, perbanyaklah istighfar dan taubat. Terus sampai ada 20 orang yang bertanya.
dengan pertanyaan yang berbeda. Tapi jawaban Imam Hasan Al-Basri tetap sama. Perbanyaklah istighfar dan taubat. Muridnya yang dari tadi menyimak, setelah orang-orang itu pergi kemudian bertanya, ya Syekh, ada 20 orang yang datang kepada antum dengan pertanyaan yang berbeda, dengan masalah yang berbeda. Kenapa jawabannya cuma satu? Imam Hasan Al-Basri menjawab, karena begitulah jawaban Allah. Di mana Syekh? Di dalam Al-Quran. Surah apa Syekh? Surah Nuh ayat 10 sampai 13. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Beristighfarlah kalian kepada Allah, sungguh Dia Maha Pengampun. Akan diturunkan hujan dari langit yang membawa barokah dan dibanyakan harta. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yursilis sama alaikum midor wa yumdidkum bi amwal wa banin. Akan dibanyakan harta dan anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Saudaraku, ternyata dengan memperbanyak taubat, istighfar yang semakna dengan hijrah tadi, bukan hanya dosa-dosa Allah ampuni, tapi juga akan dihadirkan rizki dan barokah yang tak terhingga. Rizki akan dimudahkan, keturunan akan diberikan, harta akan dimajakan, dan insya Allah kondisi sulit yang sedang kita hadapi, wabah yang hari ini melanda, juga akan segera dicabut oleh Allah. Untuk itu, dalam renungan muhasabah malam ini, saya ingin mengajak kita, termasuk saya di dalamnya, untuk senantiasa memperbanyak istighfar dan taubat kita. Insya Allah, dengan memperbanyak istighfar dan taubat ini, maka kesulitan akan Allah rubah jadi kemudahan. Bencana dan wabah akan segera dicabut, berganti dengan rahmat dan anugerah Allah. Lebih jauh lagi insya Allah, bangsa kita, negeri kita yang bulan ini tepat 76 tahun meraih kemerdekaan, juga akan segera keluar dari krisis, baik krisis karena pandemi maupun krisis sosial, bahkan krisis ekonomi, untuk meraih yang lebih baik lagi. Sehingga insya Allah menjadi bangsa yang besar, bahkan bisa meraih jajaran yang lebih hebat di dunia insya Allah. Saudaraku, di antara taubat yang dicontohkan Kanjeng Nabi, ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dzambi faghfirli, innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau taubatnya Nabi Yunus, yang dengan taubat itulah Allah berikan jalan keluar dari kesusahan yang sedang melilitnya ketika tidak bisa keluar dari perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Atau juga taubatnya orang tua kita, Pak Adam dan Ibu Hawa, ketika melakukan kekhilafan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semoga istighfar yang kita lantunkan, taubat yang kita ucapkan, dan permohonan ampun kepada Allah atas kehilapan-kehilapan kita, juga atas kekeliruan bangsa ini, menjadi jalan dicabutnya wabah yang melanda kita. Bukankah 76 tahun yang lalu para pendiri bangsa ini menuliskannya di pembukaan Undang Dasar 45,
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, maka hari ini kita bisa mengulang kalimat yang sama. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh kolaborasi semua anak bangsa, kita bisa melewati krisis ini dan bisa keluar dari ujian yang sedang melanda ini. Allahumma ya muyassir kulla asir, yassir umurana kulla, yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma innaka tasma'u kalamana wa tara makanana faghfir dzunubana wastajib du'aana. Allahumma rfa'anna korona, Allahumma rfa'anna korona, Allahumma rfa'anna korona, wa an madinatina Jakarta, wa an biladina Indonesia, wa an kulli biladil muslimina ammah. Saudaraku, syukurilah umur yang Allah berikan pada kita, kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita dengan memperbanyak istighfar dan taubat kita. Rabbighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabul ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih banyak kami haturkan kepada Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ade Purnama Hadi MA yang telah menyampaikan renungan muhasabahnya. Semoga dengan renungan muhasabah ini akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin wadah sekalian berbahagia, untuk menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini, marilah kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Wahid Sya'rani. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, yang tidak sebutkan satu persatu namanya, tentu sudah ada dalam jamaah mata rantai di Kelurahan Tugu Selatan ini, di Kecamatan Koja ini. Juga para pemirsa dimanapun berada, mari kita tundukkan hati kita, tundukkan pikiran kita. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajah malam ini, malam yang diberkahi oleh Allah, bersama orang-orang alim, bersama wanita yang soleha, bersama para pimpinan-pimpinan teras di Koja ini, orang-orang pilihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dan acara yang kita harapkan menjadi sesuatu obat di mana akan mewujudkan sesuatu yang membawa hikmah yang besar. Mari para jemaah sekalian, kita doakan negeri kita sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan kota Mekah Al-Mukarramah dengan kata-kata Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Sama kita sebagai seorang muslim yang hidup di negeri Indonesia, kita juga mempunyai kewajiban yang sama untuk mendoakan negeri kita yang kita cintai ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukru wa lakal mulku la ilaha illa anta. Allahumma lakal hamdu antal maliku antal syukru antal maliku la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wa qawluka haq wa jannatu haq wa naru haq wa nabiyyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq. Ya Allah, malam yang penuh berkah ini kami duduk bersimpuh bersama orang-orang soleh, hamba-hambamu yang taat kepadamu ya Allah. Di malam penuh berkah ini kami mohon bimbingan dan kasih sayangmu. Rabbana ya Allah, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami ketika kami dalam keadaan lupa atau bersalah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepada kami beban yang berat yang pernah engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan engkau pikulkan kepada kami ya Allah sekiranya kami tidak sanggup memikulnya. Ya Allah, engkau adalah Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang tak pandang sayang. Bimbing kami kepada jalan-Mu yang lurus ya Allah. Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, guru-guru kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ampuni kaum muslimin muslimat yang tetap tegak berdiri di atas kebenaran ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Kuasa. Kami senantiasa hanya berlindung kepadamu sebagai titik sentral di mana kami adalah hamba-hambamu yang lemah, hamba-hambamu yang tak berdaya. Dengan pertemuan yang kami adakan di malam yang penuh berkah ini, ridhoilah ya Allah, sayangilah ya Allah, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang menggembirakan bagi bangsa kami, bagi keluarga besar kami di Republik Indonesia ini, terutama di DKI Jakarta, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa dan Perkasa. Oleh karena itu ampuni dosa kami. Oleh karena itu ya Allah, apa saja yang kami lakukan di malam yang penuh berkah ini tentunya kami hanya bergantung kepadamu. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wa na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub sabbit qalbina ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada Bapak Kiai yang telah memimpin doanya. Semoga doa kita bersama ini diterima, dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istajib lana, istajib doana ya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya selesailah sudah rangkaian susunan acara kita pada malam hari ini. Saya atas nama pembawa acara mohon pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin wadada sekalian berbahagia. Akhirul kalam dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.